Selamat sore rekan-rekan semuanya. Senang sekali sudah bisa bergabung dalam acara CID yang ke-6. Dan selamat datang ke sesi teknologi. Dan hari ini tema kita adalah teknologi yang akan menentukan nasib Indonesia ke depan. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat datang ke rekan-rekan yang sudah bergabung dari berbagai negara. Dan saya dengar kira-kira sekitar lebih dari 10.000 diaspora dan maupun dari peneliti dalam negeri ataupun diaspora dari manapun yang sudah bergabung baik di Zoom maupun di YouTube. Selamat datang juga ingin saya ucapkan kepada para panelis kita yang luar biasa hebat. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang terhormat dari berbagai negara. Yang pertama saya ingin menyapa Bapak Dr. Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Republik Indonesia. Selamat sore Bapak Handoko. Ya, selanjutnya saya ingin memperkenalkan panelis kita yang lain. Kali ini saya beralih ke Sweden dari Sony Europe, Bapak Dr. Basuki Prianto, Master Researcher dari Sony Europe Sweden. Selamat sore, Bapak. Ya, selanjutnya kita beralih ke kali ini Ibu Dr. Windy Muziasari, Co-founder dan CEO dari Resisomap, biotechnology company yang berpusat di Finland. Selamat datang. Oke, dan yang terakhir, kali ini kita kedatangan juga Bapak Indra Rudiansyah, Research Team dari Oxford Vaccine AstraZeneca, yang saat ini adalah doctoral student di Jenner Institute University of Oxford, Inggris. Jadi kita ada beberapa panelis hari ini yang akan berkontribusi dan menyampaikan perspektif masing-masing, baik dari industri, dari pemerintah, maupun dari akademisi terkait dengan tema kita hari ini, teknologi yang akan menentukan nasib Indonesia ke depan. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal apabila rekan-rekan yang hadir di sini ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskan pertanyaan ketika sesi ini berlangsung menggunakan fitur chat di Zoom. Oke, untuk yang pertama saya ingin menyambut Pak Handoko. Selamat sore Pak Handoko. Terima kasih Mbak Sastia. Ya Bapak, selamat datang. Bapak, saya langsung saja ya Pak ya, ingin bertanya tentang pendapat Bapak maupun perspektif Bapak tentang topik utama kita. Menurut Bapak Handoko, apa teknologi yang paling berpengaruh di masa depan untuk kemajuan bangsa Indonesia dan apa yang perlu kita persiapkan untuk mencapai hal tersebut? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Sastia. Jadi kalau kita berbicara teknologi yang akan menentukan nasib kita ke depan, tentu kita harus berpikir mengapa teknologi itu ada, ya kan? Yang pertama manfaatnya ya, yang pertama untuk memudahkan kehidupan kita, dan yang kedua tentu dalam konteks negara kita adalah memberi nilai tambah ekonomi, ya kan? Nah, dalam konteks yang menentukan nasib Indonesia ke depan seperti apa, itu tentu kita tidak bisa sekedar latah ya, atau ikut-ikutan, atau karena ada interest personal, ya, bukan karena saya fisikawan teori, terus kita harus fokus ke fisika teori gitu ya, kan tidak boleh begitu ya. Tapi kita harus melihat secara objektif dan rasional ya, apa yang mampu memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara kita. Itu nomor satu yang harus kita lihat ya. Kemudian kita lihat juga risiko ya, karena semua ada risikonya ya, yang mampu dimitigasi dan harus terukur risiko itu ya. Gitu. Jadi tidak semua teknologi yang bagus kelihatannya bagus itu pasti bagus buat negara kita, kan tidak seperti itu. Ya, kemudian kita juga harus menghindari lompatan teknologi yang terlalu jauh ya. Jadi harus bertahap dan terukur. Maksud saya begini, kita punya biji besi, ya kan? Bukan berarti kemudian kita harus bikin roket atau pesawat, karena itu akan memberikan nilai tambah yang sangat besar untuk biji besi kita. Ya, kalau secara teori memang begitu. Tetapi kalau di dunia real, ya kan, kalau anak muda sekarang bilangnya, oh tidak semudah itu, Ferguson, kan begitu ya. Jadi Karena apa? Karena itu time frame dan juga lompatan teknologinya terlalu jauh, sehingga risiko terlalu tinggi, gitu ya. Karena terlalu banyak spektrum yang kita harus kuasai, yang sebenarnya kita juga belum menguasai itu. Gitu. Karena penguasaan teknologi itu tidak bisa sekedar
oh saya bisa gitu ya, saya sudah S3 bidang ini terus saya bisa melakukan, tidak begitu ya gitu. Karena ada skill ya, intangible knowledge ya yang harus diperoleh dengan jam terbang. Gitu, dia peroleh dengan jam terbang berbasis dari pengalaman, dan satu sistem teknologi itu memerlukan penguasaan di semua ranah dan spektrum dari hulu sampai hilir tanpa lupa. Ya, katakanlah tadi bikin pesawat itu banyak sekali hal ya, gitu. Nah, itu sebenarnya masalah riset di Indonesia itu. Ya, jadi kita belum memiliki semua penguasaan di semua spektrum ya dari teknologi akhir yang kita inginkan itu, apapun itu ya, hampir di semua bidang teknologi ya, baik dari sisi perisetnya kita belum semua periset di setiap titik spektrum ya, gitu, sehingga banyak lubang yang bisa membuat cita-cita kita untuk membuat suatu produk katakanlah ya itu tidak berhasil gitu. Ditambah lagi dari sisi supply chain ya yang belum tentu ada gitu ya, karena kita tentu tidak perlu menguasai semua spektrum itu, tapi kita bisa juga beli kan sebagian ya. Nah itu juga belum tentu ada ya, sehingga kita harus cari topik dan bidang yang setidaknya kita sudah punya local competitiveness-nya. Jadi, kalau kita berpikir rasional dan objektif, kita harus berangkat dari situ. Nah, dalam konteks itu, ya, secara objektif dan rasional, kita harus fokus pada penguatan, peningkatan ya teknologi yang bisa memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan dari modal awal, di mana Indonesia sudah punya local competitiveness-nya. Gitu ya. Nah, apa itu local competitiveness yang kita punya? Itu adalah sumber daya alam. Kita sudah punya itu. Kita punya keanekaragaman, ya, baik keanekaragaman hayati, biodiversity, ya, keanekaragaman geografis maupun keanekaragaman seni budaya. Itu semua kita punya yang negara lain tidak punya, gitu ya. Jadi dengan local competitiveness yang tidak dimiliki negara lain, kita akan lebih mudah berkompetisi dan tidak perlu bersaing secara face to face di semua lini itu. Ya. Nah, ditambah dengan market yang besar, ya, serta keunikan lokal, gitu. Nah, kita harus cari yang bisa mengeksploitasi semua komponen itu. Nah, secara makro ya, itu sebabnya secara makro mengapa BRIN sekarang itu lebih mendukung dan fokus ke program-program yang diarahkan pada digital ekonomi, green ekonomi dan blue ekonomi. Ya, digital itu relatif mudah dijangkau ya. Nanti mungkin Pak Basuki bisa menyampaikan, dan rantai ekosistemnya relatif pendek ya untuk banyak aspek ya. Meskipun kompetisinya global, tetapi relatif lebih mudah dimasuki karena kita bisa memasukkan aspek-aspek sosial budaya ya yang tidak dimiliki orang lain, sehingga tidak perlu kompetisi ya kan. Kalau Gojek di awal itu mungkin niru Uber ya di Amerika, tapi kemudian dia bisa membuat sesuatu yang unik yang hanya ada di Indonesia, yaitu GoFood ya, yang di negara lain pada saat awal itu tidak begitu relevan ya, tapi itu sangat cocok untuk negara kita misalnya, sehingga itu langsung bisa memunculkan captive market yang luar biasa besar, sehingga itu bisa berkembang ya gitu. Kemudian kalau green dan blue economy itu juga sangat sesuai, karena basis utamanya itu adalah keanekaragaman yang kita miliki ya, yang tinggal diintervensi dengan teknologi agar kita bisa merealisasikan katakanlah circular economy, dan kita juga punya laut yang luas ya, sehingga blue economy itu relatif lebih mudah kita masuki. Nah, itulah yang saat ini menjadi fokus kami di BRIN ya, saat ini bagaimana kita bisa memfasilitasi riset dan inovasi untuk mendukung digital, green, dan blue economy tadi. Gitu. Nah, lebih khusus lagi ya, itu sebabnya juga mengapa kita melakukan rekrutmen SDM talenta unggul besar-besaran ya, dengan kualifikasi minimal S3 ya, dimulai tahun ini. Kalau di LIPI sudah dari 3 tahun yang lalu ya, tapi kalau di BRIN sudah saya mulai tahun ini ya, serta pada saat yang sama kita melakukan investasi secara masif ya, infrastruktur riset ya, untuk
topik-topik yang terkait tadi, ya. Lebih khusus kita investasi infrastruktur riset itu kita fokuskan untuk menciptakan global platform, ya, untuk biodiversity research, misalnya yang di Cibinong Science Center, kemudian untuk space observation, ya, karena itu unik, ya, itu observasi satu-satunya untuk langit sisi selatan Katulistiwa yang ada di Kupang, ya, juga oceanic research, ya. Jadi karena laut kita itu luas, ya, dan sangat unik, ya. Itu Arlindo, ya, arus lintas Indonesia itu sangat unik dan mempengaruhi iklim secara global, sehingga banyak periset yang tertarik untuk melakukan riset terkait dengan itu, ya. Dan juga high performance computing, gitu. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa dalam kesempatan CID yang ke-6 ini, bahwa global engagement, ya, dalam konteks jadi apapun tadi teknologi yang kita pilih, ya, untuk Indonesia ke depan itu sangat penting. Karena apa? Karena kita perlu mencapai excellency di dalam riset dan inovasi, tidak bisa sekedar bisa tadi, ya. Dan mencapai excellency itu kita tidak bisa lakukan sendiri, karena excellency itu diperoleh oleh perisetnya, ya, berbasis pada interaksi dan learning by doing, ya, dengan orang yang lebih berpengalaman, ya, karena itu termasuk teman-teman diaspora, ya, yang ada di berbagai negara, ya, yang tergabung di forum ini pada hari ini, gitu. Sehingga kami sangat mengharapkan, ya, bantuan dari para diaspora, ya, supaya bisa banyak berkenan, ya, berkolaborasi dengan teman-teman kami, dan kami sudah menyiapkan berbagai skema, ya, termasuk visiting professorship, visiting fellowship dan sebagainya yang mungkin bisa dipakai. Syukur-syukur nanti sebagian juga ada yang berkenan bergabung bersama kami, ya, baik sebagai permanen researcher maupun kontraktual researcher, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi intinya kalau saya teknologi yang berbasis pada local competitiveness yang ada di Indonesia, ya, lebih khusus lagi itu yang menurut saya adalah digital, green, dan blue ekonomi, ya, yang mendukung ke arah itu. Gitu, baik itu bioteknologi, mungkin juga jelas itu IT, ya, termasuk AI dan juga bioinformatics, ya, dan yang terkait dengan kelautan, ya, gitu. Demikian mungkin Mbak Sastia, semoga bisa memberi inspirasi kepada semuanya. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Handoko untuk paparannya yang sangat mencerahkan. Kami juga diaspora yang turut hadir di sini tentunya juga sangat terinspirasi dan juga tidak sabar ingin berkontribusi lebih gitu ya terhadap rencana-rencana pemerintah, terutama untuk kontribusi dalam hal alih teknologi maupun kolaborasi pada teknologi-teknologi kunci yang dinilai penting. Tadi Bapak sudah menyampaikan ada 3, ada digital, dan green dan blue. Kebetulan kita juga memiliki pakar-pakar yang ada dari digital dan juga ada juga dari green. Mungkin hari ini tidak ada yang dari kelautan, tapi saya yakin ada banyak sekali pakar-pakar Indonesia dimanapun berada yang bisa mendukung program pemerintah. Tadi Bapak juga telah menyampaikan bahwa kita juga perlu banyak belajar, saling belajar, dan hal-hal yang kita lihat penguasaan teknologi memang ada hal-hal yang kita harus pertimbangkan juga, seperti penguasaan teknologi itu memerlukan know-how, skill, dan juga by experience, ya, learning by doing. Jadi tidak bisa kita mengharapkan riset itu menghasilkan sesuatu yang instan gitu. Jadi memang semuanya itu sangat bergantung pada proses yang perlu harus kita lalui, dan tentunya akan memberikan dampak yang maksimal untuk pertumbuhan ekonomi di tanah air. Tentunya teknologi itu juga sebagai service science, ya. Kalau misalnya di engineering, kebetulan bidang saya dari bioteknologi, kita selalu bilang bahwa engineers atau teknologi itu adalah service science. Artinya kita harus banyak berpikir sebagaimana teknologi ini bisa dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan tadi Bapak juga meng-highlight beberapa kata kunci yang sangat penting, bahwa kita perlu fokus ke teknologi-teknologi di mana kita sudah punya modal awal, ya, sehingga kita bisa bersaing sebagai bangsa yang unggul karena kita sudah memiliki local competitiveness
dalam beberapa bidang yang tadi sudah Bapak sampaikan, ada 3 bidang kunci. Terima kasih sekali Pak Handoko sudah set the tone dan juga memberikan kita gambaran gitu ya secara luas, secara general, tapi juga sangat spesifik dan terarah. Mudah-mudahan rekan-rekan yang turut hadir di sini bisa lebih bersemangat gitu ya untuk either mau pulang atau berkontribusi lewat jalur-jalur juga yang tadi Bapak sudah sampaikan banyak sekali. Pintu sekarang sudah terbuka dari pemerintah untuk diaspora bisa berkontribusi lebih lagi, terutama dalam hal teknologi, perkembangan teknologi. Terima kasih Pak Handoko. Ya, dan selanjutnya saya akan beralih ke panelis kita yang kedua, Bapak Basuki Priyanto, yang juga merupakan ahli komunikasi dan juga wireless technology ya Pak ya, dari Sony Europe. Kebetulan Bapak dari industri dan sudah memiliki banyak sekali pengalaman terkait bidang komunikasi. Tadi juga termasuk salah satu bidang yang disampaikan Pak Handoko penting untuk menentukan teknologi, menentukan nasib Indonesia ke depan. Sekarang saya ingin bertanya untuk Bapak, jadi teknologi informasi ini memang salah satu yang paling berpengaruh, terutama di era pandemi. Karena adanya pembatasan sosial, selanjutnya kita juga ingin mendengarkan cerita dari Pak Basuki yang sudah lama menggeluti dunia ini, terutama dunia information technology. Menurut Bapak, apa kira-kira peran teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, dan aspek apa saja yang perlu dipersiapkan oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam kemajuan di hal digital teknologi tersebut. Silahkan Bapak. Maaf, saya tadi di mute. Baik, terima kasih Mbak Sastia dan juga yang terhormat Bapak Laksana. Iya, menurut saya bidang telekomunikasi itu termasuk salah satu teknologi yang akan menentukan nasib Indonesia ke depannya. Ibaratnya telekomunikasi itu adalah infrastruktur, ya, cocok buat Indonesia yang jumlah masyarakatnya banyak, hampir 300 juta, dan juga tersebar di seluruh pulau. Tentunya teknologi telekomunikasi itu penting untuk menghubungkan masyarakat Indonesia yang banyak dan tersebar di pulau-pulau yang tersebar itu. Dan sesuai bidang saya yang terlibat di standarisasi teknologi telekomunikasi, teknologi telekomunikasi itu terus berevolusi secara kontinu. Nah, jadi misalkan sudah pernah dengar ada ya 4G LTE, dan sekarang yang sudah mulai marak, mulai masuk ke Indonesia namanya 5G NR, dan nanti ke depannya lagi ada 6G. Nah, ini ibaratnya infrastruktur. Jadi kalau di 4G itu kita punya 2 jalan tol misalkan, masuk era 5G kita punya 10 jalan tol dan kualitas lebih baik dan sebagainya. Dan contohnya, ini di atasnya mulai muncul aplikasi-aplikasi baru. Jadi waktu zaman 3G dulu kita sudah senang tuh, bisa SMS-an ya. Nah, terus masuk generasi 4G. Di mana sosial media sudah mulai marak. Dan sekarang ini mulai kentara. Betapa pentingnya ada teknologi 4G LTE ini misalkan, di mana dulu kita harus ketemu langsung misalkan ada ya di kelas, dan sekarang mulai adanya e-kelas atau e-meeting sudah bisa berjalan dengan adanya infrastruktur yang bagus ini. Dan untuk 5G itu bakal mengenable aplikasi-aplikasi baru lainnya. Misalkan smart city atau e-health atau smart agriculture. Dan di beberapa negara, misalkan di Swedia ya, itu digital ekonomi sejak ada 4G itu sudah mulai tersebar digunakan oleh masyarakat sudah umum. Saya sudah lupa nih kapan terakhir ada uang tunai di depan saya, mungkin setahun yang lalu, karena digital ekonomi itu sudah begitu bisa diterima oleh masyarakat. Dan spesifik untuk 5G sudah mulai uji coba bagaimana autonomous driving misalkan. Nah, sekarang kembali lagi ke Indonesia. Nah, untuk Indonesia harapan saya kita mempunyai kemandirian. Seperti apa yang Bapak Laksana sampaikan tadi. Kita mempunyai kemandirian teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri, dan juga bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia yang cukup majemuk ya, yang di perkotaan ataupun di pedesaan. Dan untuk ke arah ke sana, tentunya support pemerintah itu sangat penting. Salah satunya
harapan saya dari sektor pemerintah itu adanya pembentukan core function yang bisa bersinergi dengan infrastruktur. Nah, kembali ke Swedia. Contohnya, di Swedia adanya digital ID. Ya. Jadi KTP itu nggak perlu lagi kartu, tapi sudah digital ID. Nah, kombinasi digital ID dan infrastruktur yang bagus, itu akan mengakselerasi digital ekonomi seperti yang Bapak Laksana harapkan. Itu bisa menimbulkan aplikasi-aplikasi baru, ya kayak semacam Bukalapak atau Gojek ya, itu sudah ciri khas Indonesia, itu bakal terakselerasi lebih cepat lagi, atau bahkan muncul aplikasi-aplikasi baru ke depannya. Dan verifikasi tidak perlu lagi fotokopi KTP, tapi cukup dengan digital ID yang ada di handphone. Itu dengan ID itu saya kira itu bisa membantu digital ekonomi seperti yang Bapak Laksana atau Badan Riset Indonesia yang harapkan. Dan harapan saya spesifik untuk Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia itu mendukung atau mendorong entrepreneurship di mana adanya meningkatkan kerjasama antara industri dan universitas ya Pak ya. Contohnya di Indonesia ada, di Swedia ada agensi namanya Vinnova, itu milik pemerintah, itu yang mengakselerasi antara industri dan universitas. Jadi ada funding scheme, call for research proposal. Nah, industri dan akademik bergabung dalam bersama untuk menghasilkan teknologi tepat guna yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ini terbukti secara efektif bisa berkembang dengan baik di Swedia. Dan satu lagi yang juga belum kentar sekarang, saya apresiasi sekali dengan adanya program rekrutmen talenta ke Indonesia. Dan kami sebagai diaspora Indonesia yang di luar, harapannya adalah Badan Riset Inovasi membuka kerjasama dengan diaspora. Idealnya memang balik langsung ke Indonesia, tetapi bagi kami diaspora yang di luar, kami siap membantu Indonesia. Biarpun secara fisik tidak di Indonesia, biarpun kita dari luar dengan senang hati membantu untuk memajukan perkembangan riset dan inovasi di Indonesia. Baik. Ya kurang lebih itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Sastia. Terima kasih banyak Ko Basuki, luar biasa pemaparannya dan wisdomnya sebagai pakar dari IT ya, teknologi yang betul-betul kami butuhkan saat ini dimanapun berada, terutama dalam kondisi pandemi ini ya. Saya rasa teknologi IT ini banyak sekali menyelamatkan istilahnya, maksudnya benar-benar berkontribusi dalam memudahkan gitu. Seperti contohnya kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana tetap, kita bisa tetap berinteraksi walaupun secara virtual dalam hal ini, dan kontribusi diaspora tentunya juga sangat bisa terbantu ya. Kita tidak perlu misalnya terbang ke sana misalnya dari Sweden berapa belas jam gitu, tapi untuk bisa menyampaikan hal-hal atau berkontribusi dalam sharing informasi maupun sharing dari di berbagai disiplin ilmu bisa terrealisasi juga lewat perkembangan teknologi di bidang komunikasi. Dan tadi Bapak juga menyampaikan bahwa ya tentunya penting sekali ya teknologi untuk dikuasai, terutama yang bisa untuk spesifik memenuhi kebutuhan Indonesia ya, dan juga yang bisa memberikan banyak sekali lapangan pekerjaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan memang telekomunikasi itu pada prinsipnya adalah infrastruktur ya. Jadi setelah sudah infrastruktur itu terbentuk, seperti yang Bapak punya banyak sekali pengalaman dan paten juga, kita bisa create new business and new opportunity. Dan ini adalah sebenarnya peluang yang sangat besar. Dengan kita punya demografik yang luar biasa di Indonesia, itu sumber daya alam yang luar biasa, apabila kita bisa mengawinkan sumber daya alam kita yang melimpah, keanekaragaman hayati kita yang luar biasa, geografis maupun tadi seni budaya yang sudah Bapak Handoko sampaikan, dan teknologi terutama dalam bidang era informasi digital saat ini, luar biasa sebetulnya peluang Indonesia untuk bisa menjadi yang terdepan dalam beberapa hal-hal yang memang uniquely Indonesian. Dan tadi Bapak juga menyampaikan bahwa
kerjasama antara industri dan universitas ya, terutama itu di highlight. Akademia Industry Partnership itu memang penting sekali menurut saya agar know-how yang ada di industri dan problem-problem yang perlu di-solve itu bisa langsung translate gitu ya terkait teknologi yang diterapkan gitu. Jadi semoga harapan dari Pak Basuki ini tentunya langsung ke Bapak Kepala BRIN yang hadir di sini bisa terwujud gitu ya dalam funding call atau scheme yang baru gitu, mungkin melibatkan diaspora mudah-mudahan ya Pak ya. Dan tentunya saya ya mantap sarannya untuk semoga bisa memfasilitasi kerjasama triple helix antara pemerintah, industri, akademia, terutama untuk beberapa bidang kunci yang tentunya akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Oke, sekarang kita akan beralih. Terima kasih banyak Pak Basuki sudah sharing tentang pengalaman dan juga tentang perspektifnya dari bidang teknologi informasi. Dan sekarang kita beralih ke Sri Kandi kita yang ada di Finlandia. Selamat sore atau selamat pagi atau siang ya Mbak Windy ya. Bu Windy Muziasari, Bu Windy Muziasari ini sangat inspiring ya. Termasuk salah satu Sri Kandi hebat kita yang merupakan co-founder dan CEO dari Biotechnology Company. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa biotechnology merupakan satu bidang kunci teknologi yang sangat diperlukan untuk menentukan pertumbuhan dan kemajuan bangsa Indonesia di kedepannya. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya ke Bu Windy, bagaimana kira-kira bioteknologi bisa mengubah dunia pasca COVID-19? Silahkan Ibu. Ya, makasih Mbak Sastia dan selamat sore ya di Indonesia dan selamat pagi malam di manapun diaspora Indonesia berada. Terima kasih sebelumnya kepada panitia atas kesempatannya untuk diskusi di sesi teknologi dengan panelis-panelis yang luar biasa. Jadi sebelum saya diskusi tentang bioteknologi itu sendiri, mungkin terlebih dahulu buat teman-teman yang background-nya tidak di bidang teknologi, apa sih bioteknologi gitu kan? Jadi sebenarnya teknologi juga tapi berbasis biologi atau makhluk hidup. Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari pun sudah biasa ya menggunakan bioteknologi kayak misalnya proses fermentasi saat kita membuat tempe, yogurt, keju kayak gitu. Jadi sebenarnya bioteknologi itu sudah dimanfaatkan dari lama, namun mungkin saat sebelumnya itu pemanfaatan bioteknologi pada umumnya berfokus pada produksi makanan. Pas awal tahun 2000 seiring berkembangnya dengan dunia molekuler di bidang DNA dan genomik, momentumnya sih tentunya pas pertama kali seluruh genom manusia itu dipetakan ya tahun 2003, dan kemudian pada tahun 2007 pertama kalinya memetakan mikrobiom manusia atau bakteri yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, jadi perkembangan bidang genomik ini diiringi juga dengan omik lainnya, jadi seperti transkriptomik yang berhubungan dengan RNA, proteomik yang berhubungan dengan protein, metabolomik yang berhubungan dengan metabolit di dalam sel. Jadi sehingga pemanfaatan bioteknologi juga semakin berkembang ya. Jadi khususnya untuk bidang kesehatan. Salah satu contohnya pemanfaatan bioteknologi bidang kesehatan itu sebenarnya produksi antibiotik dan produksi vaksin yang saya yakin nanti akan dibahas lebih dalam oleh pembicara selanjutnya. Di saat ini saya akan lebih membahas lebih pemanfaatan bioteknologi di bidang kesehatan pasca COVID-19. Yaitu satu sebagai suatu teknologi yang bisa kita gunakan untuk memprediksi suatu penyakit sehingga kita bisa hindari. Dan yang kedua untuk mencegah potensi pandemik yang akan datang. Jadi kan saat ini tuh semakin banyak ya data dan informasi yang kita bisa dapat dari berbagai sumber. Yang tadi Mas Bas bicara ya tentang e-health kayak gitu. Jadi data itu misalkan dari data kesehatan pribadi, data gaya hidup, data dari klinik lab yang mungkin udah ada di mobil application kita gitu kan. Terus juga data dari sequence genomanya manusia ataupun mikrobanya. Nah, ataupun sumber data lainnya. Data-data ini mungkin sering kita dengar ya dengan bahasa big data. Jadi kombinasi dari big data dan informasi biologi ini bisa membuahkan suatu solusi inovasi baru di bidang kesehatan, khususnya sebagai alat analisis atau analisis tools untuk memahami proses biologi pada manusia, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi personalized medicine, atau yang pengobatan yang memang disesuaikan untuk kondisi individu tersebut ya, orang tersebut. Jadi yang tadi yang akhirnya bisa digunakan untuk memprediksi suatu potensi penyakit, misalnya serangan jantung atau kanker. Jadi kita bisa menghindari penyakit tersebut.
Kemudian untuk yang mencegah potensi pandemi yang akan datang, selama pandemi COVID-19 ini kan kita jadi lebih akrab ya dengan tes-tes yang menggunakan teknologi molekuler seperti PCR untuk mendeteksi adanya infeksi coronavirus. Nah, pasca COVID-19 ini saya rasa akan memicu berkembangnya semakin banyak teknologi diagnostik seperti PCR test atau genome sequencing, itu bisa mendeteksi patogen lainnya, baik virus maupun bakteri. Dan juga pengembangan monitoring system atau surveillance yang bisa berfungsi sebagai peringatan dini potensi wabah yang di masa datang. Misalnya monitoring antibiotik resistant, di mana bidang saya, itu bakteri yang telah kebal terhadap antibiotik. Jadi karena selama COVID-19 pandemi ini semakin banyak wabah-wabah resisten bakteri ini di rumah sakit yang secara global ya. Dan oleh karena itu pemanfaatan teknologi itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan hidup kita. Yang saya menurut pengalaman saya itu kendala pengembangan bioteknologi di Indonesia itu yang paling utama sih terbatas susah akses atau terbatasnya akses untuk mendapatkan reagen-reagen untuk pengembangan bidang molekuler, sehingga biaya penerapan bioteknologi itu menjadi mahal ya, dan akhirnya berkelanjutan menjadi kurang berkembang riset di bidang bioteknologi khususnya yang genetika molekuler dan mikrobiom di Indonesia. Oleh karena itu keberadaan tadi ya seperti dibahas, keberadaan diaspora Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang teknologi itu kan banyak sekali, seperti Mbak Sastia juga di sini, Mas Indra. Jadi yang aplikasi di kesehatan, produksi makanan, di pharmaceutical, industri, di bidang lainnya gitu, teknologi kan sangat luas pemanfaatannya. Itu kan tersebar ya di seluruh penjuru dunia diaspora Indonesia itu. Dan semoga bisa menjadi jembatan untuk menginisiasi kerjasama riset dan pengembangan juga bidang bioteknologi di Indonesia. Dan untuk udah waktunya Mbak ya? Yes. Yeah. Jadi quickly, karena bidang saya entrepreneurs, mungkin support juga startup bioteknologi di Indonesia yang tadi ya seperti yang Mas Bas sampaikan, kerjasama industri dan akademisi. Terima kasih. Oke, luar biasa Mbak Windy. Dari semua pemaparan ya Mbak Windy yang bidangnya paling dekat ya. Tadi yang disebut kayaknya saya merasa terpanggil, ada tempe, oh ya riset saya soal tempe, terus ada microbiome, kebetulan saya orang mikrobiologi, tadi disebut juga metabolomics, kebetulan memang lab saya spesialis dari metabolomics. Jadi sangat paham bahwa memang bioteknologi itu banyak sekali potensinya, terutama memang game changer ya untuk terutama mengatasi pandemi ini. Kita melihat contohnya seperti deteksi gitu ya, seperti diagnostic tool itu saat ini sangat masyarakat mulai bisa memahami gitu betapa pentingnya. Lalu juga nanti akan dijelaskan soal pengembangan vaksin, terus bagaimana kita bisa melihat apakah strain ini sudah bermutasi gitu, dengan tadi Bu Windy juga sempat menyebutkan soal genome sequencing. Jadi kita tahu gitu loh kira-kira what state we are in right now gitu ya, kira-kira status apa saat ini dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Selain itu bukan hanya di bidang virus, tadi Bu Windy juga sudah menyampaikan terutama tentang masalah yang sejak dulu gitu, waktu saya riset S3, kebetulan topik riset S3 saya adalah mencari sumber antibiotik baru. Karena masalahnya memang sejak banyak sekali era dari kita menemukan sumber antibiotik baru, setelah itu banyak sekali ada masalah tentang antibiotik resistance yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Windy, kebetulan kepakarannya Bu Windy, dan juga salah satu ini ya, idenya luar biasa ya, sebagai biotechnology company yang bisa mendeteksi resistance antibiotik, dan itu sebabnya kita juga Indonesia sebagai negara yang sangat kaya, tadi Pak Handoko sudah menyampaikan green economy, blue economy, memanfaatkan keanekaragaman hayati. Sebetulnya banyak sekali sumber-sumber sumber daya alam kita yang masih bisa digali dan dikaji. Saya sendiri terlibat juga dalam beberapa riset yang kita bisa menemukan banyak antibiotik baru, lead compounds baru gitu dari sumber-sumber yang sangat unik di Indonesia. Itu adalah satu harta karun ya sebetulnya yang memang menunggu untuk dieksplor, menunggu pemanfaatan bioteknologi ini. Dan semoga tadi juga disampaikan oleh Bu Windy ada sedikit, bukan sedikit ya, sebetulnya itu masalah yang lumayan serius yang saya juga sangat memahami karena banyak kolaborasi dengan rekan-rekan Indonesia, ketersediaan reagen, enzim gitu, bahkan reagen-reagen yang cukup standar gitu ya, kadang-kadang memang butuh waktu berbulan-bulan untuk tiba dari luar negeri, sehingga memang akhirnya itu sangat membatasi progres di bidang bioteknologi. Selain harganya mahal dan juga akses untuk masuk masih sulit. Semoga
Pak Handoko nanti di BRIN bisa memfasilitasi agar kita bisa menyiapkan satu infrastruktur ya untuk mendukung bioteknologi ini. Sebagai bangsa yang berdikari, kita juga bisa untuk self-sustain, terutama untuk bukan hanya teknologi, bukan hanya pengadaan alat, tapi juga untuk running operasional dan juga untuk sehari-hari semua reagen itu sangat penting untuk menunjang teknologi terutama bioteknologi ini bisa berkembang maju di Indonesia dan kita bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati kita lebih optimal lagi. Terima kasih banyak Bu Windy untuk paparannya yang luar biasa dan sangat mencerahkan. Selanjutnya kita akan beralih ke pembicara kita, panelis kita yang terakhir yang sering kita mungkin sudah lihat ya, banyak di surat kabar dan akhir-akhir ini Mas Indra ini lumayan banyak ya didengar karena perannya yang luar biasa sebagai salah satu anggota dari riset vaksin AstraZeneca. Oke, singkat saja Mas Indra, kira-kira sekarang ini kan kita tuh banyak mendengar tentang pengalamannya tentang vaksin ya. Bagaimana sih pengalamannya sebetulnya untuk bergabung dalam tim vaksin dan bagaimana pandangannya mengenai vaksin yang menjadi harapan baru bagi dunia? Silahkan Mas Indra untuk menyampaikan. Oke, terima kasih banyak Mbak Sasti atas waktunya. Terima kasih juga kepada panitia atas kesempatannya. Salam hormat juga bagi para panelis. Jadi tentunya pengalaman saya di penelitian di tim uji klinis AstraZeneca ini memperlengkap pengalaman saya untuk bisa memahami bagaimana vaksin itu dari mulai riset, di development, sampai hingga diproduksi. Ketika saya lulus master tahun 2014 lalu, saya mulai terjun ke dunia vaksin dengan start dari akhir, yaitu proses development di mana kita sudah mendapatkan kandidat vaksin, kemudian kita mencoba untuk memproduksinya secara masif, secara scaling up. Kemudian di tahun 2018 saya berpikir untuk melanjutkan PhD di bidang vaksin juga, namun mengambil lebih ke arah yang hulu, artinya bagaimana mendesain sebuah vaksin, lalu mengevaluasinya melalui uji di hewan, hingga dihasilkan suatu kandidat yang nanti prospektif untuk diujikan ke manusia. Nah, tentunya pengalaman saya di pengembangan vaksin COVID AstraZeneca ini bisa memperlengkap pemahaman saya terkait alur vaksin, karena saya bisa menangkap bagaimana vaksin itu dievaluasi di manusia. Nah, berkaca dari pengalaman tersebut, saya mencoba mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi bottleneck dari pengembangan vaksin di Indonesia. Jika kita analisis, kita sebenarnya sudah mempunyai industri hulu untuk pengembangan vaksin ini, industri hilir untuk pengembangan vaksin ini. Kita sudah mempunyai manufaktur yang memadai untuk bisa produksi ratusan juta dosis, namun kita tentunya harus mencari kandidat-kandidat vaksin yang bisa masuk ke industri. Jika kita lihat infrastruktur di Indonesia, pengembangan riset, sebenarnya kita mampu mendesain vaksin, entah itu dengan berbagai platform seperti protein rekombinan atau viral vector yang kita lihat sekarang dalam vaksin merah putih. Namun apa yang menjadi bottleneck adalah kemampuan kita untuk mengevaluasi kandidat vaksin yang kita ciptakan ini. Karena tentunya kita tidak bisa hanya mendesain vaksin kemudian mentransfer kandidat vaksin tersebut ke industri. Para peneliti tentunya harus mampu mengevaluasi apakah kandidat kita itu baik dari segi safety, dari segi immunogenicity, dan mungkin dari segi efikasi. Nah, apa sebenarnya yang menjadi bottleneck untuk kita mengevaluasi kandidat vaksin ini? Mungkin jika kita langsung pointing ke arah yang lebih spesifik lagi, kita tidak punya fasilitas yang bisa mensupport kandidat vaksin ini untuk bisa digunakan untuk diuji entah ke hewan atau ke manusia. Misalnya dari animal facility, apakah kita memiliki animal facility yang cukup memadai untuk bisa mengevaluasi kandidat ini? Tentunya itu akan masih menjadi PR bagi kita. Kemudian jika di animal itu sudah terbukti proof of concept-nya, apakah kita memiliki small scale facility untuk bisa memproduksi vaksin ini untuk uji klinis? Nah, itu juga yang seharusnya mungkin kita pikirkan dari sekarang agar kita bisa mencapai kedaulatan dalam hal vaksin seperti itu. Tentunya perjalanan kita untuk membuat vaksin COVID melalui vaksin merah putih itu adalah start yang bagus. Tentunya kita harus bisa mengidentifikasi apa kebutuhan kita di masa mendatang. Tentunya selain tadi yang sudah disampaikan Mbak Windy bahwa kita memiliki keterbatasan lain dalam hal pengadaan reagen dan sebagainya. Namun sekarang kita mulai bisa lebih sedikit mandiri untuk bisa mendesain. Kemudian kita coba berkait dengan industri, tidak hanya Bio Farma tapi juga industri lain yang potensial untuk pengembangan vaksin ke depannya, seperti itu.
terkait dengan varian ke depannya, mungkin sampai saat ini vaksin yang ada beredar sekarang masih bisa mampu menanggulangi varian-varian yang ada. Tentunya untuk bisa menentukan apakah vaksin yang ada sekarang masih cukup untuk menanggulangi varian, kita tentunya harus bisa memonitoring atau melakukan surveillance jauh lebih dalam. Apakah nanti varian yang muncul ada varian-varian baru yang muncul atau tidak. Tentunya dengan kemampuan kita dalam hal bioteknologi dan biologi molekuler yang seperti Mbak Windy disebutkan, kita sebenarnya harus mampu mengidentifikasi kemunculan varian-varian baru tersebut. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih untuk Mas Indra. Tadi sudah memaparkan tentang prosesnya ya. Khususnya saya ingin highlight tentang pengalaman Mas Indra yang sudah bekerja juga di industri manufaktur di Indonesia dan juga sekarang sedang bergabung dalam tim vaksin. Tadi disampaikan adalah hilir kita justru tidak masalah ya. Yang sekarang kita harus lakukan adalah memperkuat hulu, yaitu terutama di bidang evaluasi gitu ya. Dari evaluasi dari berbagai macam aspek, safety, immunogenicity, dan juga efficacy. Dan tentunya itu diperlukan fasilitas yang memadai ya untuk kita bisa mengevaluasi. Jadi mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan yang baik gitu ya, komparasi yang Mas Indra sampaikan untuk kita bisa lebih maju lagi dan lebih mandiri dalam hal pengembangan vaksin di tanah air. Terima kasih banyak untuk semua panelis, sangat tercerahkan gitu ya untuk banyak pertanyaan juga yang sudah masuk saat ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung ke sesi tanya jawab. Terima kasih sekali lagi untuk para panelis. Untuk yang pertama, pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Handoko. Kita masih jauh tertinggal dalam teknologi. Mohon pencerahannya tata kelola dan manajemen teknologi digital era menuju digital government. Seperti apakah khususnya untuk membantu meningkatkan maturity e-government Indonesia untuk bisa survive ke depan? Dan kira-kira apa peranan diaspora yang bisa dioptimalkan? Ini pertanyaan dari rekan kita di Sweden. Silahkan Bapak. Oh, langsung ya. Baik, terima kasih Mbak Sastia. Jadi banyak sekali hal yang kita memang masih tertinggal ya. Itu harus kita akui dan itu sebabnya kita itu ingin mengundang para diaspora ya. Jadi ini saya bicara tidak spesifik untuk e-government ya. Gitu. Mengundang para diaspora tidak hanya untuk gabung ke BRIN, tapi juga mulai kalaupun tidak gabung itu mulai menjalin relasi ya gitu, setidaknya melalui BRIN karena kita yang siap memfasilitasi ya, itu yang saya pastikan kita akan siap memfasilitasi itu. Misalnya ya tadi yang disampaikan Mbak Windy tadi ya terkait pengembangan dan produksi berbagai enzim dan reagen ya, itu saya baru paham tahun lalu ya, gara-gara pandemi ini saya paham bahwa itu menjadi satu bottleneck yang luar biasa ya, khususnya untuk riset-riset terkait bioteknologi. Padahal itu adalah teknologi masa depan yang sangat cocok untuk Indonesia yang sudah memiliki local competitiveness tadi, ya. Gitu, karena kita juga memiliki fokus untuk mengembangkan berbagai alat deteksi. Karena habis ini kami dengan Menkes itu bersepakat bahwa kita lebih daripada mengobati orang sakit, kita ingin masuk ke aspek yang lebih kuratif ya. Jadi preventif ya, bukan kuratif lagi, mohon maaf, tapi lebih preventif sehingga kita ingin mengembangkan berbagai alat deteksi supaya bisa dideteksi lebih dini gitu ya. Sehingga beban medis di Indonesia itu bisa ditekan serendah mungkin karena kita mengurus orang sehat bukan mengurus orang sakit ya, seperti nama kementeriannya kan Kementerian Kesehatan bukan Kementerian Kesakitan ya gitu. Jadi ya itu sebabnya kita perlu mengembangkan berbagai alat deteksi ya, jadi mulai deteksi kanker serviks, kanker segala macam ya, termasuk alat deteksi virus ya seperti SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini misalnya ya. Jadi ini karena kita tidak hanya punya sumber daya hayatinya, tapi juga kita itu punya pasar. Jadi saya ingin mengajak misalnya Mbak Windy yang jadi CEO ini, ya, gitu. Udah kalau di Finland berapa juta sih pasarnya? Ya mohon maaf ya, atau di Eropa sekalipun ya. Kalau di Indonesia pasti ada sesuatu yang unik ya, gitu. Yang pasarnya kecil pun mungkin sudah jadi 20 juta gitu ya, sekecil-kecilnya pasarnya gitu ya. Karena kita memiliki tadi yang saya sampaikan, pasar dari sisi keragaman yang tidak akan ada di Finland misalnya ya, dan kita akan memfasilitasi itu. Jadi kita punya berbagai skema kolaborasi menyediakan fasilitas termasuk SDM risetnya. Jadi perusahaannya Mbak Windy nggak perlu
membayar semua periset, udah kirim supervisor saja, perisetnya kita yang sediakan, alatnya kita juga sediakan, dan kita sudah lakukan itu sekarang ya, ada dengan Korea misalnya kalau boleh saya sebut ya, gitu, untuk membuat reagen dan primer ya di Cipinang Science Center itu ya, karena memang semua alat kita dan periset itu sekarang saya buka sebagai open platform yang bisa diakses dan dipakai bersama-sama dengan mitra pelaku usaha serta akademisi lain ya, termasuk dari kampus gitu. Juga kita sekarang menyiapkan GMP seperti yang disampaikan Mas Indra tadi ya, itu betul sekali. Jadi saya baru sadar ya setelah pandemi ini bahwa bottleneck kita itu ada di tengah. Risetnya bisa sampai in vitro setidaknya ya, untuk banyak kasus obat dan sebagainya, kandidat obat ya. Tapi industrinya berhenti sebelum uji klinis gitu ya. Di tengahnya ini kosong gitu. Jadi itu sebabnya tidak pernah ada vaksin dan obat yang murni dari Indonesia gitu ya. Nah, karena itu kita akhirnya sekarang kita putuskan kita masuk di sisi itu dengan menyiapkan GMP, katakanlah untuk kasus SARS-CoV-2 ini COVID-19, kita siapkan GMP untuk 5 platform vaksin. Karena meskipun industri kita hanya bisa 2 platform ya, inactivated virus dan protein rekombinan yang yeast based ya, berbasis ragi. Yang selain itu belum ada basis produksinya, tapi nggak masalah karena kita perlu melakukan penguasaan teknologi di 3 platform yang lain ya, apakah yang DNA, mRNA, adenovirus dan sebagainya itu. Ya, jadi termasuk di situ adalah animal BSL-3 untuk primata yang sampai 30 atau 40 ekor ya. Karena itu kan mutlak ada. Kalau tidak bagaimana kita bisa menguji ya kandidat yang sudah dikembangkan oleh teman-teman kita. Nah, itu insya Allah akan kita realisasikan sebagian akhir tahun dan setidaknya triwulan akhir ya, akhir triwulan pertama tahun depan gitu ya. Sehingga saya ingin mengajak nih semuanya, kalau ada yang mau berinvestasi ke Indonesia, itu tentu akan sangat mendukung kita semua ya gitu. Dan investasinya saya pastikan minimal lah ya gitu, karena semua sudah kita sediakan. Nah, ini sedikit lagi yang nambahin Pak Basuki tadi, boleh nggak ya? Jadi ya saat ini kita punya koleksi semua biodiversitas. Kita ini kan mega biodiversity country ya. Itu tidak hanya koleksi hidup yang di kebun raya, kita juga ada spesimen fisik, dan kita sekarang masuk ke citra 3 dimensi untuk eksternalnya, citra 2 dimensi untuk penampang dalamnya, dan data genomik, data struktur protein, bahkan senyawa kimianya. Sehingga kita sangat berharap ada teman-teman yang bisa mengeksplorasi dari sisi bioinformatics misalnya ya, untuk drug discovery dan seterusnya ya. Mungkin itu Mbak Sastia, mohon maaf kalau kepanjangan ya. Iya, terima kasih banyak Pak Laksana, sepertinya sudah menjawab dari semuanya. Karena keterbatasan waktu, kami juga sudah memilih pertanyaan yang kebetulan sangat relevan dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi saya akan langsung bertanya ke Mas Indra sebagai salah satu tim riset vaksin. Dari pengalaman Pak Indra, kira-kira apa kendala yang paling berat untuk mengembangkan vaksin dan bagaimana agar Indonesia punya kemampuan untuk mendevelop vaksin sendiri yang berkualitas setara dengan vaksin-vaksin dari negara lain? Tadi sudah disampaikan, tapi mungkin bisa di-emphasize lagi secara singkat. Pak Indra, silahkan. Ya, kendala paling berat adalah membuktikan bahwa vaksin kita bekerja seperti itu, Mbak. Jadi memang tidak semua kandidat yang kita kembangkan itu bisa bekerja 100%. Ada halnya misalnya ternyata vaksinnya ini ketika kita coba uji di hewan ternyata tidak imunogenik sama sekali, atau ketika kita formulasi dengan adjuvan ini ternyata reaktogenisitinya itu sangat tinggi. Jadi memang kendalanya ada di seputaran itu, Mbak, bagaimana kita bisa mendesain suatu vaksin yang sangat aman dan namun juga bisa sangat imunogenik dan pada akhirnya bisa memberikan proteksi sedemikian rupa. Nah, tentunya itu membutuhkan pengalaman atau riset yang sangat cukup lama ya, Mbak, karena kita juga harus mampu mengeksplorasi sebenarnya imun respon apa sih yang kita ingin harapkan dari pengembangan vaksin ini. Tentunya bagaimana kita tahu apa yang harus kita tuju adalah dengan cara mengetahui dulu bagaimana sih patogenisitas dari virus atau bakteri tersebut. Misalnya di SARS-CoV-2, di SARS-CoV-2 ini ternyata dia protein kuncinya itu adalah protein spike. Kalau misalnya kita bisa memblok spike itu, artinya kita bisa kemungkinan untuk terproteksi seperti itu. Kemudian juga, tapi apabila kita terinfeksi,
kenapa ada orang yang sudah divaksin meskipun sudah terinfeksi masih tidak parah gejalanya. Oh, ternyata ada T-cell yang berperan misalnya untuk bisa menurunkan severitas dari penyakitnya. Jadi pemahaman kita terhadap basic science itu sangat bisa mensupport apa yang akan kita lakukan untuk didesain vaksin kita, seperti itu. Baik, tadi pengalaman basic science sangat penting ya, dan juga sepertinya pengalaman know-how, pengalaman riset yang panjang ya, untuk bisa memprediksi kira-kira kandidat mana yang punya chance paling besar gitu. Dan itu juga kita harus memiliki pengetahuan. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Basuki. Singkat saja pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya teknologi yang masih berkembang terus pesat ini bukan semakin mahal tapi jadi semakin murah gitu, supaya untuk meminimalisir kesenjangan. Bagaimana kira-kira, ada tanggapan dari Pak Basuki? Teknologi ya tentunya kenapa jadi mahal, karena itu ada alasannya. Umumnya adalah karena untuk menghasilkan teknologi itu memerlukan riset, dan riset itu pada umumnya butuh dana yang tidak sedikit, dan tidak semua hasil riset itu bisa langsung digunakan. Mungkin dari 10 trial riset akhirnya 1 yang berfungsi. Nah, tapi kan kita harus juga membiayai 10 riset itu. Kenapa itu jadi mahal? Nah, kenapa arah untuk bisa menjadi lebih murah itu tentunya tergantung ya. Bisa juga kalau misalkan hasil riset itu bisa digunakan oleh banyak masyarakat. Jadi cost per usernya bisa ditekan. Baik, terima kasih banyak jawabannya dari Pak Basuki. Selanjutnya yang terakhir untuk Bu Windy, apakah saat ini pengembangan startup bioteknologi cukup relevan untuk dilakukan di Indonesia? Gimana, mungkin bisa dijawab secara singkat, Bu Windy? Yes, misalkan contoh yang saya tahu ada salah satu startup bioteknologi yang saya rasa sukses, Nusantik, Nusantara Genetics, itu, dan saya harap juga mungkin ke depannya bisa ada lebih banyak bioteknologi startup di Indonesia, walaupun memang agak susah ya, dan mungkin diharapkan bantuan dari pemerintah, karena bioteknologi itu biasanya termasuk deep tech, artinya butuh investment yang lama, untuk produk development-nya itu waktu yang lama, juga mahal, dan itulah makanya dibutuhkan investor atau investment yang awalnya at least untuk proof of concept itu mungkin masih dibantu dari dana hibah atau riset kolaborasi dengan akademisi. Tapi ya itu tadi saya rasa di Indonesia sangat bisa dikerjakan, karena tadi ya kita sudah memiliki banyak resource-nya, talentanya juga udah banyak, terus pasarnya juga udah ada yang seperti Pak Handoko bilang. Jadi sebenarnya semua kedepannya lebih banyak bioteknologi Indonesia. Cuma ya tadi ya, lebih ditarik aja keinginan dari peneliti untuk bisa ada entrepreneurship mindset-nya juga. Tapi tadi ya nggak maksudnya nggak saingan ya, tapi maksudnya ada jalur yang berbeda, karena entrepreneurship dan di riset agak berbeda. Itu yang saya rasakan sih. Ya, makasih. Oke, Mbak Windy, terima kasih banyak untuk jawaban dari semua panelis. Kita pengen sebenarnya berbincang-bincang lebih lagi dan menggali lebih dalam lagi topik yang sangat penting ini. Tapi karena keterbatasan waktu, terpaksa kita harus sudahi sesi kita kali ini, dan saya ingin menutup acara ini dengan menyimpulkan sedikit bagaimana pentingnya teknologi untuk menentukan kemajuan ekonomi bangsa, dan saat ini sudah sangat terbuka pintu untuk para diaspora bisa berkontribusi dalam beberapa bidang yang sudah disampaikan oleh Pak Handoko. Rekan-rekan yang hadir di sini semoga bisa menyambut bola, dan juga kita bisa sama-sama bergerak, peneliti Indonesia dimanapun, untuk bisa bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi bangsa di masa yang akan datang. Dengan demikian, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini sampai akhir dari sesi ini, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan selanjutnya saya akan kembalikan acara kembali ke MC. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya.